飞机要回台湾。Suatu hari 老师naik pesawat pulang Taiwan. 那空中小姐看我穿得很整齐，就问我：“先生，你不是去旅游，你出国是干什么？” Sehingga ada satu pramugari tanya sama Lause, pakaiannya begitu rapi, begitu seperti formal begitu. Dia tanya sama Lause, pakaian begini rapi, tentu bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk apa kalau gitu? Tugas apa? 我就跟他讲，出国去教长生学啊。 Lause bilang, saya keluar negeri untuk mengajar ilmu kesehatan. 他就问我什么是长生学。 Pramugarinya ini penasaran, ilmu kesehatan namanya longevitology itu apa sih? 解释到一半的时候，那个座舱长走过来， Setelah Lause menjelaskan setengah jalan belum selesai, tiba-tiba wakil wakil di cabin itu ada satu kepala tim, wakil kepala timnya datang lewat situ. 他就问座舱长：“学姐，长生节你听过吗？” Maka si pramugari ini tanya kepada atasannya, wakil kepala tim terbangnya itu penerbangan. Apa namanya? Ibu lah gitu. Pernah nggak dengar istilah ini longevitology? 那个座舱长就讲：“我们飞机上经常有旅客不舒服的时候，广播啊来帮这些旅客，大部分都是长生学的。” Jadi ketua tim penerbangan itu, kru timnya, dia bilang dalam banyak kejadian itu ada orang yang terjadi penumpang itu gawat darurat dan seringkali yang turun tangan bisa terapi itu adalah orang-orang yang mempraktekkan longevitology. Jadi dia tahu. 老师听了马上好爽。 Wah, nggak usah dengar begitu jadi perasaannya nyaman, nggak usah capek-capek ceritain lagi karena orang udah tahu. 因为你用长生学去帮助人家，只有好处，没有坏处。 Karena kita terapi menyalurkan energi kepada orang, hanya ada manfaat yang bisa menolong, tidak ada resiko yang membahayakan. 因为没有刺激性，没有侵入性。 Karena kita punya cara terapi adalah satu, tidak perlu pakai tenaga menekan, kedua sifatnya tidak invasif. Invasif itu melukai. 譬如说针灸啦、打针啦，就是侵入性。 Kalau sistem pengobatan lain, apakah akupressure ataukah pakai jarum, tusuk jarum, itu kan namanya terapi invasif. 譬如说按摩啊，这个就是刺激性。 Dan kalau kita lakukan dengan akupressure, pemijatan atau urut, itu juga pakai tekanan. 也没有拿药给人家吃啊， Kita pun nggak kasih obat, suruh orang telan obat. 你也没有在他的身上抹什么药啊。 Kita pun tidak mengoles obat apapun di tubuhnya pasien. 因为我们导引能量，让这个病人的治愈系统活络起来。 Yang kita lakukan adalah salurkan energi sehingga sistem self healing di tubuh orang tersebut menjadi aktif dan bisa mulai berfungsi bekerja sebagaimana harusnya. 他治愈系统能够活化起来，他自己就会针对有病痛的地方自我修复。 Begitu self healingnya dapat energi yang kita salurkan, dia bisa berfungsi, maka dia punya sistem yang super intelligent. Di mana ada keluhan, di mana ada kerusakan, dia punya caranya memperbaiki sendiri, memulihkan yang sakit. 就这么简单。 Begitu sederhananya. 所以以后如果有看到人家别人倒下去了，就是机会来的，机会来。 Maka kalau kita kebetulan berada di dalam situasi ada orang tiba-tiba pingsan, nggak tahu apa sebabnya, tidak ada yang turun tangan, itulah kesempatan kita. Buat apa? 以前的人啊，如果看到有人昏倒下去了，就会过去啊，拿什么万金油啦、白花油啦、人中啊、合谷啊、竹山里啊按啊压啊。 Supaya bisa menolong orang. Di zaman-zaman dulu, orang serta-merta secara spontan lihat seseorang kecelakaan, jatuh ataupun dia pingsan, semua orang datang apa yang dia bisa, apa yang dia punya, keluarin minyak angin, keluarin obat gosok dan seterusnya, dan juga yang punya ilmu untuk mengobati. Mereka turun
turun tangan dengan polosnya tanpa ragu-ragu. 这些年来，社会上这样热心的人越来越少。 Di zaman sekarang ini, di mana dunia makin maju, sistem juga makin rumit, orang yang berani serta-merta turun tangan dengan polosnya makin lama makin sedikit, orang ragu-ragu. 并不是好人没有了，而是有些人去帮人家反而安道。 Bukan karena orang baik sudah nggak ada. Orang yang punya hati nurani peduli mungkin masih banyak. Tapi kebanyakan orang hitung untung ruginya. Saya tolong dia nanti resikonya apa? Jangan-jangan saya dipanggil polisi, saya nanti ketemu tuntutan hukum, macam-macam resiko, nggak jadi turun tangan. 你去讲一个急救的事给他们听，那个史丹利他妈妈还是业余，是了，拔药那个史丹利没有，他妈妈不是去朝圣哦，你想到了哦，他母亲讲给他们听了，我就不用再讲了。 好，先喝水了。我们给约翰鼓励一下。他帮老师翻译也蛮辛苦的，老师讲一句，他要讲3句。啊，因为你们都知道吗？华语比较短，印尼话会比较长一点，所以他比老师辛苦了。 Maksud minta saya sampaikan satu pengalaman testimoni dari satu orang yang ikut belajar di Surabaya. Saya bilang saya lagi kering, mesti minum dulu. Ini orang muda di Surabaya, dia ikut kelas. Kenapa dia bisa ikut kelas? Karena dia tadinya adalah lumpuh, masih muda ya. Muda tuh artinya di bawah 40. Dia lumpuh setengah tahun, nggak bisa bangun. Bisa bangun, duduk agak lama nggak tahan. Berdiri lebih pelan lagi, nggak sampai 1-2 menit sakit. Kemudian di terapi ini lalu dia bisa balik. Karena dia baik diajak keluarganya belajar. Satu hari ibunya itu pergi umrah sama rombongan. Dan rombongan itu kebanyakan orang tua, seumuran sama ibunya. Sampai di Mekah itu rombongan kan mungkin ada tenda, lalu ada tenda kegiatan dari grupnya rombongannya itu ikutin semua jadwal kegiatan. Waktu itu sangat panas, kering, dan juga mungkin jadwalnya banyak, sehingga ada sebagian gak tahan karena kecapean atau tidak terlatih untuk jalan lama itu di bawah matahari. Ada yang lalu jatuh pingsan digotong ke tempat tenda istirahat atau tenda layanan kesehatan. Tapi kelihatannya udah nggak ada tidak ada gejala gerak-gerik lagi, nggak ada reaksi apa-apa. Jadi dikategorikan ini telah dianggap meninggal. Jadi ibunya punya teman rombongan itu dianggap meninggal. Taruh di satu tempat itu, lalu dikasih gelang atau dikasih stiker di kakinya. Nah, jadi mamanya Steady ini cari-cari, ini anggota rombongan ada yang kurang satu, tadi katanya lagi sakit atau apa. Sampai ke situ dia lihat, kok ini dikasih nomor? Iya, ini nanti kita panggil petugas yang kasih validasi. Biasanya bikin keterangan kematian kalau benar. Udah selesai lah begitu administrasi. Karena yang sampai di tempat umrah orang meninggal juga tidak sedikit. Artinya hal itu adalah tidak aneh begitu. Makanya punya teman, dia rasa ini teman baik. Harusnya dia masa bisa meninggal sih? Orangnya nggak ada sakit yang luar biasa. Jadi mamanya itu nggak terima. Maka sambil dia di situ, dia pernah belajar. Karena Stan itu ada ajak istrinya, ada ajak mamanya belajar, pernah belajar. Mamanya nggak bisa ingat banyak hal, tapi anaknya pesan satu, ketemu kondisi sakit, sendiri sakit atau orang sakit, pilihannya satu aja, nggak usah ingat macam-macam, jantung dan 7. Jadi ibunya masih ingat ini. Jadi terapi kepada orang yang berbaring di situ, yang sudah dikasih nomor, dikasih stiker. Ya terapi 10 menit nggak ada reaksi, terusin lagi sampai dia merasa orang ini kayaknya ada sedikit anget, jari bisa gerak-gerak, dia lanjutin. Saya nggak ingat berapa lama, apa 20 menit atau 30 menit. Pelan-pelan dia gerak, mata bisa mulai buka. Dia cepet, orangnya kalau nggak salah orang Sidoarjo. Jadi dia minta sesuai dengan kebiasaan, bawain
teh panas dikasih gula banyak-banyak, diminumin. Lalu orang itu udah mulai udah bisa mulai buka mata dan bisa mulai interaksi. Bangun, nggak jadi. Sehingga dokter yang dipesan untuk datang melakukan validasi, pemeriksaan dan bikin deklarasi gitu ya kalau orang meninggal atau apa. Begitu dokter datang, mana yang tadi nomor itu kok nggak ada? Oh, orangnya udah pulang kemana? Ya sudah bangun lagi. Dokter itu dia merasa ini kejadian pertama, orang-orang bercanda sama saya. Jadi panggil saya periksa, memvalidasi satu case kematian, ternyata orangnya bisa jalan sendiri. Nah itu sudah terjadi, lalu ya udah selesai. Tapi umrah itu kan berapa hari saya nggak ingat, ya mungkin semingguan atau apa. Lalu hari berikutnya ada lagi anggota rombongan tersebut anggota yang lain. Dia juga kasusnya kurang lebih mirip. Usia lanjut, lalu mungkin gak tahan panas, gak tahan kering, kecapean, dia juga jatuh, pingsan, dibawa kurang lebih ke tempat layanan kesehatan. Diperiksa, kira-kira juga ini dianggap mungkin meninggal. Dikasih lagi stiker. Jadi hal ini adalah hal yang kedua. Lalu ibunya Stanley dengar ada anggota rombongannya, anggota yang lainnya, itu katanya dibawa ke sana, digotong. Dia begitu sempat dia cari, dia lakukan hal yang sama. Dan hal yang sama terjadi lagi. Orang itu kemudian pelan-pelan bisa ada tanda-tanda dia masih bisa bernafas lagi, jantungnya mulai kerja lagi, badannya udah mulai hangat, jari mulai gerak. Dia lanjutin sampai ya posisi cuma satu, jantung nomor 7. Sampai orang itu bisa buka mata, dia lakukan hal yang sama, minta teh panas, kasih gula banyak, begitulah, dikasih minum, orangnya pelan-pelan udah bisa bangun, dipapa, balik lagi ke dalam rombongan, tapi dia mungkin istirahat, nggak ikut lagi kegiatan yang capek-capek secara fisik. Petugas kesehatan datang lagi kedua kalinya, lihat ke situ, sangat tersinggung, 2 kali bercanda sama saya, bikin laporan ada meninggal, tapi datengin orangnya nggak ketemu, sudah pulang, bisa jalan sendiri. Nah, kejadian seperti ini mungkin tidak sering kita dengar. Kita dengar pun mungkin tidak terlalu percaya. Tapi ini Stanley, kita tahu dia itu dari dia selamat dari lumpuh, anaknya punya kelahiran juga telat lahir sampai biru, dokter pun nggak bisa apa-apa, dia terapi, anaknya selamat. Sekarang ini cerita tentang ibunya pergi umrah, ada 2 orang yang dianggap anggota rombongannya itu mungkin pingsan dan meninggal, ternyata pulang komplit itu rombongannya. Jadi itulah yang terjadi. Banyak hal mungkin tidak kita percayai, tapi kalau kita berikan kondisi, mungkin hal yang kita bilang ini miracle ya, yang nggak masuk akal, tapi suatu kejadian yang luar biasa, satu mujizat begitu, bukan tidak mungkin terjadi. Nah akhir cerita seperti itu, dipersingkat. Kalau oke, nggak ada tepuk tangan.